kembali lagi sama Rosa Junialis di sini. Hari ini aku mau bikin video yang berbeda karena hari ini aku pakai baju hitam putih, baju yang formal banget. Jadi video ini tuh berisi tentang pembelajaran. Kita akan belajar tentang teks berita. Teks berita. Yang pertama, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang teks berita, kita harus tahu apa itu teks berita. Nah, teks berita itu adalah suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta dan itu tuh disebarluaskan melalui media massa, media elektronik, terus juga sosial media, seperti itu. Buat kalian yang ingin membuat teks berita, kalian harus tahu unsur-unsur teks berita terlebih dahulu. Nah, unsur teks berita itu ada 6, yaitu 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H ini adalah unsur dasar dari teks berita. 5W plus 1H sendiri adalah what, where, when, who, why, dan how. Atau bahasa Indonesianya, kalian tahu dengan apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Jadi itu adalah unsur dari teks berita. Jadi kalian harus paham dulu tentang unsur teks berita ini, baru kalian bisa membuat teks berita. Oke, selanjutnya adalah syarat teks berita. Apa aja sih syarat teks berita itu? Syarat teks berita itu kalau dari aku ada 4. Yang pertama itu harus faktual. Jadi teks berita itu harus berdasarkan fakta yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi berdasarkan kejadian yang nyata. Tidak boleh sesuatu hal yang tidak nyata seperti itu. Jadi harus faktual. Lalu yang kedua harus aktual. Aktual itu adalah yang terbaru. Teks berita itu harus terbaru. Karena kalau nggak terbaru bakal tergerus oleh zaman seperti itu ya. Contohnya kejadian yang baru-baru ini adalah virus corona. Nah, itu bisa dijadikan untuk teks berita kalian. Nah, yang ketiga itu tidak boleh memihak. Jadi, teks berita itu tidak boleh memihak siapapun, baik itu memihak A ataupun memihak B. Karena teks berita itu bersifat netral, jadi harus benar-benar netral gitu. Tidak boleh memihak A, tidak boleh memihak B, tidak boleh ada unsur sara. Dan yang terakhir adalah objektif. Teks berita harus objektif karena kalau subjektif adalah tentang pemikiran kita sendiri, tentang opini kita sendiri. Jatuhnya bukan teks berita, tapi jadi teks argumentasi, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, aku ada sebuah video berita. Jadi kalian di sini bakal mendengarkan dan melihat juga teks berita seperti apa yang ada di video itu. Ditonton ya. DKI Jakarta kini memiliki wastafel atau tempat cuci tangan portable yang dipasang di beberapa titik. Salah satunya di kawasan terintegrasi Dukuh Atas Jakarta Pusat yang ramai didatangi warga. Wastafel diletakkan di trotoar lengkap dengan sabun dan keran air. Warga yang baru saja turun dari transportasi umum KRL, MRT, dan bus Transjakarta bisa langsung menggunakannya untuk mencuci tangan. Warga menyambut baik keberadaan wastafel portable ini. Namun mereka menyayangkan sabun tangan yang cepat habis dan tidak segera diisi ulang oleh petugas. Kalau ada portable kayak ini sebenarnya berfungsi nggak sih? Oh, berfungsi banget. Mas sayangnya Kenapa? sabunnya aja nggak ada ya? Kenapa? Sabunnya aja. Iya. Oh gitu. Emang kalau airnya baik. Bermanfaat. Iya. Alhamdulillah buat kebersihan. Apa? Buat kuman-kuman corona. Gitu ya. Ya. Cuman ada yang kurang nggak Pak, dari wastafel ini? Kurang sih. Nggak ada cuman ininya sabunnya ya. Sabunnya habis. Iya habis sabunnya. Harapan Bapak gimana Pak? Ya. Kalau Bapak harapannya gimana? Ya kalau saya sih ya biasa aja lah. Ya yang penting disediain air. Kalau masalah sabun kan bisa mungkin habis. Nanti akan diminta ditaruhin lagi. Menurut saya sangat berguna, sangat bermanfaat.
Ada kekurangan nggak sih mas? Udah cukup sih, palingan ini sering diganti aja sabunnya sama tisunya. Berarti kekurangannya itu sabun sama ini. Kadis Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan Dinas Bina Marga bekerja sama dengan Pam Jaya bertugas menyediakan air bersih dan sabun yang dilakukan secara rutin. Masyarakat diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan air serta sabun cuci tangan untuk kepentingan bersama. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Gimana? Udah ditonton kan videonya? Ya, jadi video itu berasal dari berita CNN Indonesia. Judul beritanya itu Pemprov DKI siapkan wastafel portable untuk warga. Sebelum kita bahas tentang berita yang ada di video itu, kita akan belajar tentang struktur dari teks berita. Nah, struktur teks berita itu ada 3. Apa aja? Kalau biasanya aku sebut itu dengan kepala. Lalu yang kedua adalah badan. Dan yang terakhir adalah ekor. Atau kalian bisa sebut juga dengan orientasi. Lalu peristiwa, dan yang terakhir adalah sumber berita. Oke, jadi 2 hal ini sebenarnya sama aja, tergantung kalian itu pengennya sebut yang struktur berita yang bagian kepala atau struktur berita bagian orientasi. Seperti itu, sebenarnya pengertiannya itu sama saja karena aku lebih suka pakai struktur berita yang kepala, badan, dan ekor daripada orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Menurut aku, ini itu lebih enak buat diingat. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kepala, badan, dan ekor. Jadi, seperti yang kita tahu, kepala ini biasanya berada di atas. Nah, kepala ini itu biasanya berisi tentang apa atau di mana dari sebuah berita. Jadi, kepala ini menjelaskan tentang apa dari peristiwa yang sedang terjadi, seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah badan. Badan ini biasanya berisikan tentang penjelasan lebih lanjut dari berita yang sudah didengar ataupun sudah kita baca. Jadi badan berita ini biasanya berisi tentang bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Sedangkan ekor berita atau sumber berita itu sama saja sebenarnya, tapi aku lebih suka sebenarnya ekor berita. Ini itu berisikan tentang informasi lebih lanjut terkait berita yang kalian baca atau kalian dengar. Bisa juga berisi tentang sumber berita dari mana berita itu terjadi, seperti itu. Nah, di sini ada satu berita yang udah kalian tonton tadi, dan ini aku tulis ulang. Jadi beritanya itu berjudul Pemprov DKI siapkan wastafel portabel untuk warga. Kita bakal telaah struktur beritanya. Kita baca terlebih dahulu beritanya. DKI Jakarta kini memiliki wastafel atau tempat cuci tangan portabel yang dipasang di beberapa titik. Salah satunya di call center integrasi Dukuh Atas Jakarta Pusat yang ramai didatangi warga. Wastafel diletakkan di trotoar lengkap dengan sabun dan keran air. Warga yang baru saja turun dari transportasi umum seperti KRL, MRT, dan bus Transjakarta bisa langsung menggunakannya untuk mencuci tangan. Warga menyambut baik keberadaan wastafel portabel ini.
Namun, mereka menyayangkan sabun cuci tangan yang cepat habis dan tidak segera diisi ulang oleh petugas. Kadis Bina Warga DKI Jakarta, Hari Nugroho, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan Dinas Bina Marga bekerja sama dengan Pam Jaya yang bertugas untuk menyediakan air bersih dan sabun yang dilakukan secara rutin. Masyarakat dihimbau agar lebih bijak dalam menggunakan air serta sabun cuci tangan untuk kepentingan bersama. Nah, ini ada Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Itu adalah sumbernya. Oke, jadi setelah kita baca beritanya, kita telaah struktur dari berita yang ada di sini. Kita cari terlebih dahulu kepala itu biasanya ada di mana. Kepala itu kan biasanya ada di atas ya. Nah, ini itu adalah kepala berita. Ini adalah kepala berita. Karena di sini sudah menyebutkan tentang apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi, yaitu adalah DKI Jakarta memiliki wastafel atau tempat cuci tangan portable yang dipasang di beberapa titik. Itu adalah pertanyaan untuk unsur dari apa, seperti itu. Jadi ini adalah kepala berita. Sedangkan badan berita adalah menjelaskan tentang menjelaskan lebih lanjut tentang berita tersebut, kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi seperti itu. Jadi di sini adalah wastafel diletakkan di trotoar lengkap dengan sabun dan keran air. Warga yang baru saja turun dari transportasi umum KRL, MRT, dan bus Transjakarta bisa langsung menggunakannya untuk mencuci tangan. Ini adalah badan berita. Kenapa badan berita? Karena di sini udah menjelaskan secara umum wastafel itu diletakkan di mana, terus kegunaannya untuk warga itu apa, terus juga bagaimana apresiasi warga terhadap adanya wastafel ini, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini berisi tentang informasi tambahan atau sumber dari berita. Nah, informasi tambahan di sini adalah Kadis Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho. Hari Nugroho ini adalah yang mengkonfirmasi tentang kebenaran dari peristiwa ini. Melalui pesan singkat menyatakan Dinas Bina Marga bekerja sama dengan Pam Jaya yang bertugas menyediakan air bersih. Jadi di sini adalah informasi tambahan. Di sini informasi tambahan. Sedangkan sumber beritanya itu dari Rizky Ikhtiar Yahya di Jakarta. Jadi gimana? Udah paham dengan struktur berita? Struktur berita itu ada 3, kepala, badan, dan ekor. Kepala itu menjelaskan apa yang terjadi dari peristiwa tersebut. Lalu badan itu menjelaskan tentang keseluruhan atau bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Lalu yang ekor ini menjelaskan tentang informasi tambahan yang terjadi di peristiwa tersebut atau sumber dari berita tersebut. Nah, kita kan udah belajar tentang struktur berita. Selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Nah, jadi kaidah kebahasaan teks berita itu ada 7. Yang pertama, verba transitif, terus verba pewarta, menggunakan kata keterangan, menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat tidak langsung, dan yang terakhir adalah bahasanya harus baku, sederhana, dan mudah dipahami. Seperti itu. Nah, dari teks berita yang udah kalian dengar tadi, kita akan melihat apakah berita ini sudah sesuai atau kaidah kebahasaan berita ini sudah benar, seperti itu ya. Yang pertama itu adalah verba transitif.
verba transitif sendiri itu adalah kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap dalam sebuah kalimat. Jadi, dalam berita ini harus ada kata kerja yang memerlukan objek untuk menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kita cari, yaitu ini. Pam Jaya yang bertugas menyediakan air bersih dan sabun yang dilakukan secara rutin. Ini adalah verba transitif. Karena apa? Karena di sini adalah kata kerjanya menyediakan. Menyediakan ini harus ada objek untuk melengkapi kalimat secara utuh. Jadi verba transitifnya adalah menyediakan dan objeknya adalah air bersih dan sabun. Itu verba transitif. Lalu yang kedua adalah verba pewarta. Verba pewarta sendiri memiliki sifat mewartakan atau menjelaskan atau memaparkan, seperti itu. Jadi verba pewarta ini harusnya ada di berita yang ini. Kita akan cari verba pewartanya. Verba pewarta itu menjelaskan tentang pewarta atau memaparkan, ya. Memaparkan, kalau kita cari di sini, nah ini Hari Nugroho yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan Dinas Bima Marga bekerja sama dengan Pam Jaya. Nah, menyatakan ini adalah verba pewarta karena verba pewarta itu bersifat tentang mewartakan, menyatakan atau menjelaskan sesuatu, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kata keterangan. Kalau kita lihat di sini, banyak sekali kata keterangan yang digunakan di berita ini. Di berita Pemprov DKI, siapkan wastafel portabel untuk warga ini. Jadi kita cari kata keterangannya itu apa saja. Kata keterangan alat, sabun dan keran air. Ini kata keterangan alat, karena di sini ada kata dengan. Jadi dengan ini adalah kata keterangan, dan di sini adalah sabun dan keran air. Sabun keran air itu adalah alat, ya. Di sini ada kata keterangan alat. Lalu kita cari kata keterangan yang lainnya. Kata keterangan yang lainnya itu ada ini, untuk mencuci tangan. Nah, ini itu kata keterangan tujuan. Kenapa kata keterangan tujuan? Karena di berita ini itu Pemprov DKI siapkan wastafel portabel untuk warga. Nah, tujuan dari berita ini itu apa? Tujuannya adalah untuk mencuci tangan agar kita terhindar dari virus corona, seperti itu. Lalu kita cari kata keterangan selanjutnya. Nah, di sini udah ada tertera banget ini. Ini adalah kata keterangan tempat. Di call center integrasi Dukuh Atas Jakarta Pusat, ini adalah kata keterangan tempat. Menurut aku kata keterangannya sebenarnya masih banyak, tapi kalau kita lanjutkan mungkin bakal lama. Jadi kita langsung aja. Yang keempat yaitu menggunakan kata konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata hubung atau kata sambung yang menerangkan hubungan atau waktu dari dua hal yang berbeda atau peristiwa yang berbeda. Menggunakan kalimat langsung. Nah, jadi di berita itu tadi, berita yang udah kalian lihat tadi, ada beberapa warga yang diwawancarai itu sudah merupakan menggunakan kalimat tidak langsung. Jadi di berita ini menggunakan kalimat tidak langsung. Lalu yang keenam adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Nah, di sini menggunakan kalimat tidak langsungnya adalah Kadis Bina Warga Jakarta Hari Nugroho yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan
Dinas Bina Warga Jakarta bekerja sama dengan Pamjaya yang bertugas untuk menyediakan air bersih dan sabun yang dilakukan secara rutin. Jadi kalimat tidak langsungnya ada di sini karena penulis beritanya itu menggunakan kata dikonfirmasi melalui pesan singkat. Itu udah menyatakan bahwa kalimat ini tidak langsung, lalu menggunakan bahasa yang baku, sederhana, dan mudah dipahami. Menurut kalian, dari berita yang sudah kalian dengar dan kalian lihat itu, bahasanya seperti apa? Apakah bahasanya itu mudah dipahami atau tidak? Kalau menurut aku, dari berita ini, bahasanya itu benar-benar mudah dipahami karena di sini kalau nggak ada yang tahu apa itu wastafel, itu sudah dijelaskan. Wastafel itu adalah tempat cuci tangan portable, jadi bahasanya mudah dipahami. Terus juga kalimatnya sederhana, tidak berbelit-belit, jadi langsung ke intinya. Baiklah, kita udah belajar tentang teks berita, mulai dari penjelasan sampai dengan kaidah kebahasan teks berita. Sekarang waktunya Rose pamit undur diri. Semoga kalian paham dengan apa yang udah saya jelaskan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan terima kasih, sampai jumpa.